Sebelum aksara dikenal luas, sebelum tinta menari di atas lontar dan kertas, peradaban di Nusantara telah menyimpan ingatan kolektifnya lewat cara yang lebih tua, melalui suara, irama, dan cerita yang diwariskan dari mulut ke mulut. Inilah dunia tradisi lisan, tempat sejarah, mitologi, dan hukum adat dijaga oleh kata-kata yang dihafal, dinyanyikan, dan disampaikan lintas generasi. Suku-suku asli Indonesia seperti Asmat, Toraja, Dayak, dan berbagai komunitas adat lainnya memiliki tradisi lisan yang kuat. Melalui dongeng, syair, nyanyian, dan petuah-petuah adat, mereka membentuk jati diri, membangun hukum sosial, dan menjaga hubungan antara manusia, alam, dan leluhur. Namun, di era ketika tulisan dan digitalisasi menjadi norma, apakah tradisi lisan masih memiliki tempat? Apakah cerita-cerita lama yang tak pernah dituliskan ini akan menghilang bersama para tetua yang menghafalnya? Dalam dokumenter ini, kita akan menyusuri jejak tradisi lisan suku-suku asli Nusantara. Kita akan mendengarkan suara masa lalu yang tak pernah dicetak, namun tetap hidup dalam denyut budaya dan memori kolektif bangsa. Tradisi lisan adalah sistem penyampaian pengetahuan, sejarah, nilai-nilai, dan cerita melalui ucapan, bukan tulisan. Ia hidup dalam nyanyian, mitos, legenda, peribahasa, syair, hingga pidato adat. Di banyak komunitas asli, ini adalah satu-satunya cara untuk mentransmisikan informasi penting antar generasi. Di Nusantara, tradisi ini berkembang sangat kaya. Suku-suku di Kalimantan, Papua, hingga Nusa Tenggara memiliki bentuk-bentuk cerita yang khas, baik dalam bahasa, struktur naratif, maupun tujuan penyampaiannya. Beberapa mengandung pesan moral, beberapa menjelaskan asal-usul dunia, dan lainnya menjadi hukum tidak tertulis dalam masyarakat. Contohnya adalah tutur tinular dalam tradisi Jawa kuno, atau sastera lisan dalam komunitas Melayu dan Batak. Tradisi semacam ini menjadi sekolah kehidupan, di mana anak-anak belajar tentang batas-batas moral, struktur sosial, hingga etika dalam hidup bermasyarakat, semuanya tanpa buku. Tradisi lisan juga menjadi alat penguat identitas. Ia menandai siapa kita, dari mana asal kita, dan bagaimana cara hidup nenek moyang kita. Dalam banyak komunitas, seseorang dianggap dewasa ketika mampu menghafal dan menyampaikan cerita leluhurnya. Namun karena tidak dituliskan, keberlanjutan tradisi ini sepenuhnya bergantung pada ingatan dan keterampilan komunikasi para tetua adat. Maka ketika satu generasi hilang, bisa jadi seluruh sejarah komunitas turut lenyap. Dalam setiap komunitas yang masih memelihara tradisi lisan, ada satu sosok yang sangat dihormati, penutur adat, atau sering juga disebut juru cerita, datu, atau bisu, tergantung sukunya. Mereka adalah gudang hidup pengetahuan leluhur. Juru cerita tidak sembarangan. Mereka biasanya dipilih karena kemampuan menghafal, ketajaman ingatan, serta kefasihan berbicara dan bernarasi. Mereka menyampaikan kisah bukan hanya dengan kata, tetapi juga dengan intonasi, gerakan, dan kadang iringan musik tradisional. Di suku Toraja, misalnya, Tomina adalah imam adat yang juga memimpin upacara kematian dan menyampaikan syair-syair leluhur. Di suku Dayak, juru cerita memainkan peran sebagai penghubung antara manusia dan roh nenek moyang, lewat cerita asal-usul dan mitos alam. Menariknya, dalam banyak komunitas, juru cerita adalah posisi yang diwariskan. Seorang anak akan belajar sejak kecil dari orang tuanya dan menghafal ratusan hingga ribuan baris cerita. Ini bukan proses instan, tapi perjalanan seumur hidup. Juru cerita bukan sekadar pendongeng. Mereka adalah perpustakaan hidup yang menyimpan hukum adat, sejarah migrasi, asal-usul nama marga, hingga panduan etika hidup. Tanpa mereka, komunitas bisa kehilangan jejak dan identitasnya sendiri. Tradisi lisan bukan hanya tentang hiburan atau cerita mitologi. Ia memiliki fungsi sosial yang sangat penting. Di banyak komunitas adat, cerita digunakan untuk mendidik, menyelesaikan konflik, dan menjaga tatanan sosial. Cerita-cerita rakyat seperti legenda gunung, danau, atau nenek moyang sering mengandung pesan-pesan moral
yang memperingatkan tentang keserakahan, pengkhianatan, atau pentingnya menjaga alam. Nilai-nilai ini tertanam dalam benak masyarakat sejak kecil, bahkan tanpa mereka sadari. Dalam masyarakat tanpa sistem hukum tertulis, tradisi lisan menjadi hukum sosial. Siapa yang melanggar norma akan diceritakan sebagai tokoh yang buruk dalam dongeng desa. Ini menjadi bentuk kontrol sosial yang efektif tanpa perlu pengadilan formal. Tradisi ini juga menjadi medium untuk memperkuat solidaritas. Dalam upacara adat, cerita bersama akan dibacakan atau dinyanyikan, menciptakan rasa kebersamaan yang kuat. Semua orang tahu cerita itu dan semua orang terlibat dalam maknanya. Dengan cara ini, tradisi lisan menjadi pilar peradaban lokal. Lebih dari sekadar cerita, ia adalah struktur nilai, hukum, identitas, dan memori kolektif yang menyatukan komunitas sejak zaman sebelum tulisan. Di tengah kemajuan teknologi, keberadaan tradisi lisan semakin terancam. Generasi muda yang lebih akrab dengan layar digital mulai kehilangan minat untuk mendengarkan cerita panjang dari para tetua. Apalagi ketika cerita itu tidak terdokumentasi secara tertulis atau digital. Modernisasi juga mengubah fungsi sosial masyarakat. Banyak komunitas adat yang mengalami pergeseran, dari agraris menjadi buruh urban, dari komunitas kecil menjadi bagian kota besar. Tradisi lisan yang memerlukan waktu dan konsentrasi tinggi mulai dianggap kuno dan tidak relevan. Selain itu, banyak juru cerita yang sudah lanjut usia dan tidak memiliki penerus. Mereka membawa ribuan tahun pengetahuan di dalam kepala mereka, namun tak ada yang mau mendengarkan atau mencatat. Saat mereka wafat, cerita itu ikut terkubur. Beberapa upaya dokumentasi telah dilakukan oleh peneliti, sejarawan, dan komunitas adat sendiri. Namun tantangannya besar. Bagaimana menjaga konteks cerita agar tidak terdistorsi saat dituliskan atau direkam? Tradisi lisan menghadapi ancaman nyata, bukan karena kehilangan makna, tapi karena kehilangan pendengar. Dan tanpa pendengar, tak ada lagi alasan bagi cerita untuk terus diucapkan. Meski menghadapi tantangan, harapan masih ada. Beberapa komunitas adat kini mulai menggunakan teknologi untuk merekam dan menyebarkan tradisi lisan mereka. Dari video YouTube hingga podcast budaya, suara-suara lama mulai terdengar kembali di ruang digital. Di beberapa daerah, sekolah adat mulai diajarkan kembali. Anak-anak diajak mendengar dan menghafal cerita leluhur. Mereka tidak hanya belajar isi cerita, tetapi juga cara menyampaikannya dengan irama, nyanyian, dan gerak tubuh. Kolaborasi antara akademisi dan komunitas adat juga menjadi jembatan penting. Dengan pendekatan yang menghargai konteks budaya, cerita-cerita tua bisa didokumentasikan tanpa kehilangan makna aslinya. Tradisi lisan juga mulai menarik perhatian generasi muda yang ingin kembali ke akar. Di tengah krisis identitas global, banyak yang mulai mencari cerita lokal yang menggambarkan asal-usul mereka sendiri. Tradisi lisan menjawab kebutuhan itu dengan keintiman yang tak dimiliki buku sejarah. Maka menyelamatkan tradisi lisan bukan hanya soal menjaga cerita, tapi juga menjaga suara, menjaga identitas, dan menjaga roh sebuah bangsa yang pernah bercerita sebelum mengenal tulisan. Tradisi lisan adalah warisan tak tertulis yang menyimpan jejak intelektual, spiritual, dan sosial masyarakat Indonesia sejak zaman purba. Ia adalah suara yang telah melintasi generasi, menjaga jati diri bangsa dalam bentuk paling manusiawi. Kata-kata yang diucapkan, didengarkan, dan dihayati. Di balik setiap legenda, dongeng, dan syair adat, tersembunyi nilai yang membentuk fondasi komunitas. Jika kita kehilangan cerita itu, kita tidak hanya kehilangan sejarah, kita kehilangan cara memahami dunia dengan lensa nenek moyang kita. Kini, di era ketika suara bisa direkam dan disebarkan ke seluruh dunia, kita punya kesempatan kedua untuk menyelamatkan tradisi ini. Bukan dengan mengurungnya dalam museum, tapi dengan menghidupkannya kembali di hati generasi muda. Mari kita dengarkan kembali suara masa lalu. Karena mungkin dalam kata-kata yang tak tertulis itu,
tersimpan jawaban atas siapa kita sebenarnya.